Halo, nama saya Dolito Situmorang dengan NIM 010912200022. Pada mata kuliah pengantar laboratorium medis, kita akan membahas tentang regulasi ATLM. Di sini ada overview materi untuk video kali ini. Yang pertama, perundangan terkait profesi ahli teknologi laboratorium medis, terdiri dari yang pertama standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tiga, Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Empat, Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. 5. Permenkes Nomor 15 Tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik. 6. Permenkes Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium Puskesmas. Dan yang terakhir, Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medis. A. Perundangan terkait profesi ahli teknologi laboratorium medis. 1. Standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan. Ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Profesi ahli teknologi laboratorium medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. Komponen kompetensi. Yang pertama ada area profesional yang lembut. 2. Area mawas diri dan pengembangan diri. 3. Area komunikasi efektif. 4. Area pengelolaan informasi. 5. Area landasan ilmiah ilmu laboratorium medis. 6. Area keterampilan laboratorium medis. 7. Area pengelolaan masalah kesehatan berbasis laboratorium. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 berisi tentang memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan atau ATLM, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi, dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Syarat perpanjangan STR. Yang pertama, memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang keempat, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Yang kelima, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi bidangnya. Yang ketiga, Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Ketentuan umumnya yaitu yang pertama, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Yang ketiga, uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. 4. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya atau memiliki prestasi di luar pokok studinya. 5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik atau pekerjaan keprofesiannya. 6. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat
STL adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. 7. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri dari unsur kementerian dan organisasi profesi kesehatan. 8. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 10. Kepala badan adalah kepala badan pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Pelaksanaan registrasi. Yang pertama, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik atau pekerjaan profesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. 2. Untuk memperoleh izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperlukan STL. 3. STL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. 4. Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, tenaga kesehatan harus memiliki sertifikat kompetensi. 5. Format STR sebagaimana tercantum dalam formulir terteratur. Yang pertama, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan MTKI. Yang keempat, Permenkes nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Laboratorium klinik merupakan lab kesehatan dengan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik, mendapatkan informasi kesehatan perorangan dalam menunjang upaya diagnosis dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Penyelenggaraan lab klinik yang baik merupakan melaksanakan kegiatan peningkatan dan pemantapan mutu hasil pemeriksaan. Laboratorium Menteri merupakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan lab klinik yang baik sehingga pelayanan dan hasil bermutu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap laboratorium klinik diselenggarakan dengan baik, yaitu memenuhi kriteria organisasi, ruang dan fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, metode pemeriksaan, mutu, keamanan, pencatatan dan pelaporan yang merupakan ketentuan minimal dalam pemenuhan penyelenggaraan lab klinik dan tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Kesehatan. Sumber daya terbatas merupakan beberapa kriteria tidak terpenuhi selama tidak mengurangi mutu dan akurasi hasil pemeriksaan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. 5. Permenkes nomor 15 tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik. Pengaturan laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik dalam melakukan A. Rujukan dan pemantapan mutu, B. Pengawasan dan pembinaan, C. Pencatatan dan pelaporan. Pelayanan laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik merupakan pemeriksaan diagnosis HIV yang dilakukan dalam rangka konseling dan tes HIV, keamanan transfusi darah, transplantasi organ dan jaringan, surveillance, serta pemantauan terapi ARV. 1. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik harus didukung oleh ketersediaan sumber daya laboratorium dan standar prosedur operasional yang memadai. 2. Sumber daya laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan mutu, jangkauan, dan efisiensi pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik harus dibentuk jejaring. Yang kedua, jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jejaring laboratorium pemeriksa HIV
dan infeksi oportunistik terdiri atas laboratorium pada A. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, B. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 2, C. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga, D. Laboratorium rujukan nasional, yang ketiga jejaring laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai pelaksanaan sistem rujukan pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik. 4. Laboratorium rujukan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D ditetapkan oleh Menteri. 1. Laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik wajib melaksanakan penetapan mutu dalam rangka dan menjamin kualitas hasil memelihara pemeriksaan. 2. Pemantapan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. 3. Pemantapan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan terhadap pemeriksaan A. Diagnostik HIV dan infeksi oportunistik, B. CD4, C. viral load. 1. Dalam melakukan pelayanan, setiap laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik harus menggunakan reagen diagnostik HIV yang memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Selain memiliki izin edar, reagen diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus telah dilakukan evaluasi secara berkala untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat. 3. Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Laboratorium Rujukan Nasional. 6. Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Dalam peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan 1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu. 2. Puskesmas dengan tempat perawatan yang selanjutnya disingkat PDTP adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk melaksanakan pertolongan persalinan dan perawatan atau perawatan sementara. 3. Laboratorium puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. 4. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal. 5. Kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. 6. Daerah kepulauan adalah daerah pulau-pulau berpenduduk termasuk pulau-pulau kecil terluar. 7. Pulau-pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² atau 2000 km persegi yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Laboratorium puskesmas diselenggarakan berdasarkan kondisi dan permasalahan kesehatan masyarakat setempat dengan tetap berprinsip pada pelayanan secara holistik, komprehensif, dan terpadu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 1. Setiap laboratorium puskesmas harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan, dan peralatan rujukan pemeriksaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan mutu. 2. Kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan, dan peralatan kegiatan pemeriksaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan laboratorium puskesmas. 3. Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, beberapa kriteria dapat terpenuhi oleh laboratorium puskesmas.
Puskesmas kemudian diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat dan tanpa mengurangi mutu dan keakuratan data penunjang dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan, sarana, prasarana, perlengkapan, dan peralatan kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan mutu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Kesehatan ini. 1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan laboratorium puskesmas dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota, dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Kepala Puskesmas yang merupakan penanggung jawab puskesmas harus menyelenggarakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diarahkan untuk meningkatkan kinerja laboratorium puskesmas dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui A. Advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis. B. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. C. Monitoring dan evaluasi. 3. Dalam rangka pembinaan Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Yang ke-7, Permenkes nomor 42 tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Isinya, yang pertama, ahli teknologi laboratorium medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat. 3. Surat tanda registrasi ahli teknologi laboratorium medik, selanjutnya disingkat STR-ATLM, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan kepada ahli teknologi laboratorium medik yang telah diregistrasi. 4. Surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik yang selanjutnya disingkat SIP-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada ahli teknologi laboratorium medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. 5. Standar profesi ahli teknologi laboratorium medik yang selanjutnya disebut standar profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh ahli teknologi laboratorium medik untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan. 6. Organisasi profesi ahli teknologi laboratorium medik yang selanjutnya disebut organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpunnya para ahli teknologi laboratorium medik. 7. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam peraturan menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik di bidang pelayanan kesehatan. Kualifikasi ahli teknologi laboratorium medik ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas A. Diploma 3 sebagai ahli media teknologi laboratorium medik, B. Diploma 4 sebagai sarjana perangkat teknologi laboratorium medik. Selanjutnya, yang pertama ahli teknologi laboratorium medik dan ahli teknologi laboratorium medik warga negara Indonesia lulusan luar negeri untuk dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR-LTLM.
2. STR/ATLN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 5 tahun. 3. STR/ATLN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Contoh STR/ATLN sebagaimana tercantum dalam formulir 1 terampil yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Selanjutnya, yang pertama ada ahli teknologi laboratorium medik yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP ATLN. 2. SIP ATLN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada ahli teknologi laboratorium medik yang telah memiliki STR ATLN. 3. SIP ATLN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. 4. Ahli teknologi laboratorium medik hanya dapat memiliki paling banyak 2 SIP ATLN. 5. SIP ATLN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing berlaku hanya untuk satu tempat praktik. 6. Permohonan SIP ATLN kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIP ATLN pertama. Selanjutnya yaitu yang pertama untuk memperoleh SIP ATLN bagaimana dimaksud dalam pasal 7. Ahli teknologi laboratorium medik harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi STR ATLN, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik, surat keterangan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah, rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota atau pejabat yang ditunjuk, dan rekomendasi dari organisasi profesi. 2. Contoh surat permohonan memperoleh SIP ATLN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam formulir 3 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. 3. Contoh SIP ATLN sebagaimana tercantum dalam formulir 4 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Sekian penjelasan video kali ini tentang regulasi ATLN. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih.